Jadi ini saya ambil dari satu buku, Illness as Metaphor, jadi penyakit sebagai metafora. Ini tulisannya Susan Sontag. Dia menganalisis beberapa tulisan. Tulisannya memang kebanyakan ada novel gitu ya, ada kemarin seperti tadi saya bilang, ada tulisan surat menyurat antara penulis yang satu dengan penulis yang lain gitu ya. Kemudian ada juga tulisan-tulisan non sastra, kayak esai, kayak misalnya tulisannya Machiavelli, Hobbes gitu ya, Thomas Hobbes dan sebagainya. Itu dia teliti pokoknya apapun tulisan yang berhubungan dengan penyakit gitu. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan penyakit kayaknya dia kumpulkan gitu ya. Kemudian tapi kemudian dia fokus karena mungkin terlalu banyak pada penyakit TB, tuberkulosis sama kanker. Ya. Nah, ini hasil pembacaannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau melihat persinggungan misalnya sastra dengan bidang lain, ini mungkin penelitian macam ini bisa dijadikan model. Ya. Yang pertama, jadi ada kesamaan antara TB sama kanker, walaupun ini dia nulisnya tahun berapa ini, sudah tahun 80 apa berapa ya, sebentar, itu tahun 70-an. Jadi udah agak nggak updated. Mungkin kalau sekarang AIDS mungkin ya yang lebih mengerikan gitu. Tapi kalau waktu tahun 70-an itu kan kanker itu masih sesuatu yang, ya kalau sekarang kanker ya memang mengerikan juga sih, tapi katanya sih udah ada cure-nya gitu ya, kayak gitu. Tapi mungkin ini kita harus mengingat konteksnya bahwa ini ditulis tahun 77 tahun 70-an. Nah, terus dia membandingkan tuberkulosis yang waktu itu jadi dianggap penyakit paling mematikan di abad 19. Ini kalau kanker di abad 20 jadinya gitu. Penyakit paling mematikan di abad 20. Nah, jadi ada kesamaannya. Dua-duanya itu penyakit yang karena waktu itu belum ditemukan ya, waktu abad 19 kan TB-nya belum ketemu obatnya apa gitu. Nah, waktu abad 20 juga kanker belum ketemu obatnya apa, jadi misterius, suatu yang sukar dipahami, dan karena sukar dipahami jadi mengerikan gitu, buat banyak orang ya, karena tidak bisa diprediksi ya. Kan orang modern itu kecenderungannya semua harus bisa diprediksi, makanya ilmu pengetahuan dikembangkan untuk bisa memprediksi apapun, untuk mengambil alih Tuhan ya, tugas Tuhan katanya. Kemudian jadi ini, dan karena menular ya, tidak ada obatnya, tidak bisa diprediksi dan menular. Nah, itu jadi dia memistifikasi semacam ada dread, ketakutan gitu ya, khawatiran. Ya, jadi kita selalu khawatir bahwa kita kanker gitu. Karena atau yaitu ya waktu pas abad 19 mungkin tiba-tiba kena TB aja, TBC gitu. Kemudian karena ada ketakutan yang yang tinggi gitu ya, yang berlebihan juga. Jadi persinggungan dengan pengidap penyakit ini dianggap sebagai sebuah trespass, violation of tabu. Jadinya sama mungkin kalau sekarang ya, kalau sekarang sih kita ketemu sama orang yang mengidap kanker masih nggak apa-apa, tapi begitu udah AIDS kita pasti agak ada dread juga kan, ada semacam kekhawatiran gitu. Aduh, nanti nular gimana gitu. SARS. Oh iya ya, sekarang ya flu ya, yang itu yang belum tahu kan ya, misalnya karena belum ada obatnya, itu sama aja. Jadinya semacam trespass, pelanggaran, violation dari tabu ya. Jadi ada tabu-tabu tertentu kayak AIDS gitu kan misalnya. Kalau SARS saya agak susah karena kan bisa dari apapun ya. Kalau yang flu burung kan sekarang dianggapnya dari burung gitu ya. Tapi kalau AIDS, nah ini menjadi penting karena seakan-akan itu nantinya munculnya metaforanya beda sama SARS. Kalau AIDS misalnya muncul dari perilaku seksual yang melenceng kan misalnya, jadi kayak gitu. Ini jadi agak mirip karena pelencengannya itu menjadi penting gitu ya, melenceng dari normalitas, dari kebiasaan, dari sesuatu yang wajar gitu ya. Ini. Nah, kemudian karena dianggap tabu atau ada pelanggaran itu sendiri, jadi seakan-akan juga gini, kalau misalnya ada dokter punya pasien ternyata ketahuan AIDS, apa yang dilakukan? Nah, ini saya banyak pakai AIDS ya, jadi supaya mempermudah ininya, ya nggak boleh tahu kan, kadang-kadang si pasiennya gitu ya nggak dikasih tahu bahwa dia AIDS gitu. Nah, jadi seakan-akan si nama penyakitnya sendiri juga jadi kayak punya kekuatan jadinya, sehingga harus disembunyikan dari si pasiennya.
gitu ya. Jadi nanti paling kalau misalnya cancer waktu pas abad ke-20 atau abad 19 itu yang paling yang dikasih tahu pertama keluarganya, mungkin orang yang paling dekatnya, tapi bukan orangnya itu sendiri, bukan si pasiennya itu sendiri gitu. Jadi mungkin keluarganya atau siapanya, dan nggak boleh disebut secara langsung gitu ya, bahwa kamu menderita apa ya, sakit, tapi sakitnya apa gitu ya, namanya itu tuh jadi kayak suatu yang kayak sekarang gitu ya, kamu kenapa, hipotesis dokternya tes labnya apa, kan kalau mau ngomong AIDS kayaknya jadi apa, karena nanti ada apa ketika kita menyebutkan namanya itu ya, AIDS, cancer gitu, TB, itu jadinya seakan-akan orang kemudian hidup kita akan berubah hanya dengan misalnya bilang saya mengidap ini. Nah, jadi bahkan itu pada akhirnya diatur dalam hukum. Misalnya tahun 66 itu ya, Freedom of Information Act di Amerika, itu ada pasal klausul yang menyebutkan bahwa jadi disclosure itu jadi pengungkapan bahwa seseorang itu sedang dirawat atau menderita penyakit tertentu ya, cancer, di situ ditulisnya cancer di undang-undang ini, itu merupakan semacam invasi terhadap privasi personal ya. Jadi kalau si pasien misalnya menghendaki si rumah sakit atau siapapun untuk tidak bilang itu pada siapa-siapa, itu dilindungi hukum gitu. Kenapa? Karena si penyakitnya si pasiennya bisa rusak reputasinya, semua kehidupannya bisa rusak hanya gara-gara itu. Misalnya bisa pekerjaannya bisa dia bisa dipecat dari pekerjaannya, sama seperti AIDS mungkin sekarang ya, kayak gitu. Nah, jadi bahkan sampai diatur dalam hukum gitu. Berarti itu kan sesuatu yang sesuatu yang besar. Nah, kemudian Susan Sontag melihat ini sebagai penolakan modern akan kematian, dia bilang gitu. Jadi rupanya semakin kita hidup di zaman industri yang maju gitu ya, ternyata semakin sulit untuk berhadapan dengan kematian karena semakin ditutupi gitu. Semakin kita sakit, ya itu tadi ya, sakit yang berat semakin ditutupi. Kenapa? Karena itu tadi banyak efek-efek lainnya. Jadi efeknya bukan cuman efek kedokteran gitu ya terhadap kesehatan kita sendiri, tapi efeknya juga terhadap sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi ini ada semacam penolakan terhadap kematian. Nah, kemudian Susan Sontag akhirnya melihat pada beberapa karya sastra ya, misalnya Thomas Mann, Death in Venice, kemudian ada Shakespeare gitu ya, terus ada misalnya banyak sekali yang dia gunakan Hugo gitu ya, Dr. Zhivago, kemudian ada banyak sekali contohnya, dan saya tidak akan mengutipkan satu-satu ya, tapi kurang lebih hasil risetnya si Susan Sontag itu seperti ini. Nah, dia jadi ngelihat bahwa TB dan kanker itu sama-sama dilihat sebagai sebuah consumption, sesuatu yang menggerogoti gitu, sesuatu yang mengikis gitu ya. Ini kan corrode itu kayak berkarat gitu ya, kayak karat sifatnya mengikis habis stamina gitu ya. Korat, sesuatu yang memakan sedikit-sedikit sampai akhirnya ya runtuh gitu ya. Kemudian ya ini memakannya tapi pelan-pelan dan secretly gitu. Karena kan nggak tiba-tiba gitu ya makannya. Misalnya ada cancer terus tiba-tiba besoknya ya biasanya sih pelan-pelan gitu kan perkembangannya, tahapannya. Nah, jadi di sini dengan tadi ya sering kali disembunyikan, kemudian harus ada kebohongan gitu ya dari si pasiennya, biasanya biar pasiennya tidak terganggu, maka dibilangnya apalah sakitnya gitu kan. Atau anak-anaknya misalnya kan, anak-anak kecilnya nggak dikasih tahu itu apa gitu. Nah, itu jadi seakan-akan penyakit itu menjadi sesuatu yang obscene. Saya susah ini obscene itu memalukan, walaupun kalau terjemahan harfiahnya, terjemahan sayanya itu cabul gitu, tapi bukan cabul ya. Mungkin cabul di sini dalam artinya sesuatu yang memalukan untuk dibicarakan gitu. Ya. Kemudian sering dianggap sebagai berdebah gitu, ill omen ya, maksudnya penyakit ya gitu ya, karena merusak hidup gitu ya, seperti seorang berdebah gitu, kemudian mengerikan, menjijikan gitu. Itu seringkali munculnya selama ini. Nah, tapi nanti kita lihat ternyata bervariasi sekali gitu dari hasil temuannya Susan Sontag. Nah, misalnya
ada beberapa perbedaan TB dengan cancer, dia bilang. Yang pertama, kalau TB itu kan yang diserang paru-paru, tuberkulosis ya. Jadi yang diserang cuma satu organ, paru-paru aja. Nah, kemudian gejalanya itu sama. Yang pertama biasanya langsung tampak gejalanya. Ketika orang menderita TB, itu dia misalnya nafasnya agak tersengal-sengal gitu ya, tapi kemudian pipinya merona merah ya kayak itu tadi ya. Mungkin karena suhunya naik gitu ya. Pipinya merona merah gitu ya, terus tampak agak lebih ini katanya sih lively, tambah lebih lincah gitu ya, lebih gembira gitu. Seperti itu. Makanya sering disebutnya karena gejalanya tampak disebut disease of the soul katanya. Nah, sementara kalau kanker itu dia bisa menyerang organ apapun sebenarnya, dan biasanya sih walaupun nggak semua ya, tapi organ yang diserang itu organ yang yaitu tadi membuat orangnya malu untuk mengakuinya gitu. Misalnya usus besar, ya kesannya kan jadi makannya nggak bener gitu ya. Terus kandung kemih, payudara gitu kan ya, leher rahim, prostat, testis dan sebagainya. Nah itu jadi ya yang diserangnya itu gitu. Nah jadi gejalanya juga nggak tampak. Kalau cancer kan misalnya begitu diserang mungkin kita baru tahu udah stadium keberapa, bisa jadi gitu. Nah itu jadinya seringkali disebut disease of the body. Jadi dia menggerogoti tubuh. Nah kalau yang di ini tubuhnya nggak digerogoti, maksudnya begitu. Jadi yang digerogoti soulnya itu si ininya, walaupun nanti ada macam-macam ya, metaforanya beda-beda. Ini metafora yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada juga bedanya, katanya kalau TB itu dia menghasilkan euforia. Nah nanti dalam beberapa karya sastra itu munculnya gitu, kalau ada tokoh, dan ini sering ada banyak gitu ya dalam beberapa karya sastra, tokohnya terutama abad ke-19 itu menderita TB. Dan dia tuh tokohnya tuh tokoh yang biasanya tokoh utama gitu ya, terus lively gitu ya. Kalau perempuan dia lincah, dia penuh gairah gitu ya. Dan terutama setelah TB itu dia biasanya ada kecenderungan afrodisiak, jadi kayak kegembiraan yang berlebihan gitu ya, kayak gitu. Kemudian kelincahan dan vitalitasnya naik gitu. Kemudian tapi deceptif, memperdaya. Sebentar lagi tiba-tiba terus mati aja. Gitu, makanya mengerikan tuh kayak gitu. Kemudian, tapi kalau kanker berbeda ya. Kalau yang itu jadi enlivening gitu ya, membuat jadi hidup. Kalau kanker justru melemahkan. Kalau dalam masalah seksualitas jadi desexualizing, jadi turun kemampuannya gitu ya, semacam itu, jadi bikin lemah dan sebagainya. Itu metaforanya berbeda jadinya. Kemudian ada lagi yang berikutnya. Kalau TB itu metaforanya berhubungan dengan disintegrasi, dematerialisasi. Nah, jadi nanti tubuh yang tadinya utuh nanti akan jadi cairan. Kayak misalnya paru-parunya nanti jadi kayak lumer gitu ya. Jadi cairan, kemudian jadi phlegm sama mukus itu jadi ya keluar itu tadi. Ya, jadi tubuhnya dematerialisasi, jadi yang tadinya padat justru jadi cairan gitu. Nah kalau kanker justru sebaliknya, tadinya nggak ada jadi keras. Suatu yang tadinya mungkin cair jadi ada gitu, jadi ada yang kerasnya, kayak misalnya mungkin di payudara atau prostat atau sebagainya, itu kayak gitu. Jadi seringkali disebut degenerasi atau demonic pregnancy. Pregnancy di sini maksudnya suatu yang membesar, tapi demonic dari kata demon, mengerikan kayak demon gitu. Jadi suatu yang besar tapi tidak diinginkan gitu. Ya, jadi jaringan tubuh menjadi keras dan membesar. Ya, misalnya ini ada beberapa kutipan. Ini kutipan dari ini surat menyuratnya. Dan ternyata juga para penulis abad ke-19 itu banyak yang mengidap TB ternyata gitu. Jadi ketika dia nulis surat gitu ya ke temennya, itu dia nulis merujuk pada penyakit TB-nya. Penyakit kansernya, cancer itu sebagai this unholy granite structure in my breast. Tapi kan nggak disebut kata kansernya ya. Nah ini makanya disebutnya metafora, karena selalu digantikan dengan sesuatu ungkapan yang lain gitu. Unholy granite structure gitu. Kemudian ada juga yang bilang the one there with his swollen belly is pregnant with his own death. Ini ada kutipan kayak bahasa Latin sebenarnya, tapi kurang lebih artinya jadi gini, yang perutnya buncit gitu, itu juga lebih dekat pada kematian ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi maksudnya kalau ada sesuatu yang membesar
berkembang tanpa diinginkan gitu, melebihi yang umum gitu ya, yang wajar itu, jadi pasti ya lebih dekat ke kematian katanya gitu. Nah, jadi di sini penyakit ini juga menjadi simbol bagi kematian. Nah, cuma bedanya lagi juga cara matinya beda. Kalau dalam TB itu tubuh menjadi kurus ya, karena tadi being consumed ya, tadi ya. Kalau cancer itu metaforanya itu selalu gitu. Jadi semacam kayak apa? Ada tubuhnya itu diinvasi oleh sel asing, gitu. Jadi kayak dimasuki oleh sel asing yang nggak ngerti apa gitu ya. Dan kemudian sel asingnya itu memblokir fungsi tubuh. Nah, jadinya justru tubuhnya nggak jadi kurus, tapi shrivel itu mengkerut gitu, kayak mengkerut gitu, ya. Nah, kemudian juga ada beberapa metafora yang membedakan kalau TB itu penyakit karena kemiskinan, tapi ini beda-beda juga karena nanti dalam beberapa literatur itu nggak selalu sama ya, maksudnya nggak harus selalu konsisten gitu metaforanya. Nah, tapi kalau cancer itu penyakit kelas menengah, ya, dia of affluence karena apa? Berlebihan ya, suatu yang banyak serba ada, serba tersedia, itu malah justru tetap kena cancer juga. Makanya jadi mengerikan juga. Nah, kemudian metafora yang berikutnya, TB itu kematiannya cepat, mudah, ya, painless, easy, mudah. Nah, kemudian biasanya, nah ini nanti penggambarannya itu seperti itu. Misalnya dalam apa? Siapa sih? Ada karya siapa? Saya lupa yang Perancis itu. Jadi di beberapa karya sastra misalnya dalam Death in Venice juga kayak gitu. Jadi si tokohnya mati, tapi matinya tuh indah gitu, beautiful and soulfully. Soulfully jadi seakan-akan jiwanya tuh pokoknya kematiannya tuh kematian yang indah aja. Kemudian jiwanya jadi lebih tenang gitu. Jadi kematian ini itu semacam sesuatu yang membebaskan justru gitu. Jadi ada estetikanya gitu, dan jiwanya tuh bisa transenden, bisa melampaui dunia gitu ya, terus jadi ya seperti itu, bagus gitu kematiannya. Nah, beda dengan cancer. Kalau cancer kan soalnya apa? Kalau di pengobatannya juga gimana? Kan iya, kemo itu sakitnya minta ampun, udah sakitnya minta ampun, terus rambutnya jadi botak, jadi rontok. Ya pokoknya udah menderita aja pokoknya gitu. Nah, ini jadi kematiannya juga udah perlahan-lahan, nggak langsung gitu ya, menyakitkan, painful, kemudian sengsara dianya matinya gitu. Kemudian dia mati dengan drop of capacity of self transcendence. Jadi pas mati juga nggak self transcendent karena nggak indah itu tadi ya. Jadi karena mungkin matinya sambil kesakitan, jadinya matinya juga nggak mati bagus gitu. Jadi dia terhina, seakan-akan terhina oleh ketakutan dan oleh kesakitan, jadinya both by fear sama by pain gitu. Jadinya itu metaforanya berbeda. Jadi kalau coba perhatikan, kalau misalnya saya nggak tahu nih, ini memang kebanyakan Susan Sontag karyanya karya Eropa yang dia bahas gitu ya. Nah, ini menarik juga, mungkin di Indonesia nanti kita bisa bikin penelitian yang serupa, kita lihat konstruksinya seperti apa. Kalau ada waktu nanti saya bahas sedikit penelitian teman saya. Oke, kemudian waktu itu dibilangnya kalau TB itu penyakit of passion katanya, gairah. Ya, jadi karena itu tadi ya, varian dari penyakit cinta katanya, disease of love. Jadi kalau dia memiliki rasa cinta yang berlebihan gitu ya, kemudian kan passionnya tadi mungkin karena tadi lively, jadi lincah gitu ya, jadi vitalitasnya tinggi gitu dan sebagainya. Jadi ya itu tadi diasosiasikan dengan passion, gairah. Gairahnya bisa cinta, bisa sebenarnya yang paling banyak sih gairah cinta ya, misalnya passion of love. Tapi nggak harus selalu passion of love. Gairah itu kan bisa gairah macam-macam, bisa gairah politik gitu dan sebagainya. Jadi si tokoh yang biasanya menderita TB itu biasanya tokohnya tokoh yang punya passion gitu. Nah, kalau cancer itu nanti dalam beberapa karya representasinya itu muncul akibat tokohnya tuh biasanya justru karena nggak punya gairah, stres gitu ya, kemudian tidak punya gairah, energi vitalnya juga kurang gitu. Nah, ini dianggap sebagai varian dari penyakit tertekan, depresi gitu ya.
Kemudian dia seringkali menyerang orang yang tidak mau mengekspresikan dirinya, nggak mampu marah, nggak mampu ya misalnya untuk mengatakan cinta dan sebagainya itu akhirnya kena cancer gitu. Seringkalinya kayak gitu. Jadi kalau dia memendam perasaan yang besar, perasaan yang mendalam gitu, jadinya sakit biasanya, dan itu kena cancer nantinya gitu. Nah, ini jadi si Susan Sontag ini kemudian mengasosiasikan penyakit, representasi penyakit dalam karya tadi, dalam beberapa tulisan itu dihubungkan dengan gaya hidup, ya, sosial. Jadi elemen sosialnya di situ dia lihat. Jadi TB itu dilihat sebagai model dari gaya hidup bohemian. Nah, nanti coba kalau kita lihat abad ke-19 ya, itu ada tampilan tuberkuler gitu yang agak TBC-an gitu. Itu justru menjadi sesuatu yang menarik dan jadi tren, jadi fashion gitu. Jadi dia punya agak lemah gitu ya, tapi remahnya menarik gitu. Kemudian sensitivitasnya berlebihan gitu ya. Nah, itu kan orang senang yang misalnya tadi gembira, selalu gembira gitu kan perempuannya gitu dan sebagainya. Di misalnya tokoh perempuannya itu seringkali kayak gitu. Nah, ini atau contohnya dari lukisan. Nah, ini menariknya, misalnya lukisan-lukisannya Edward Munch itu ada yang pernah nggak lihat yang The Scream itu yang gambarnya gitu. Nah, itu tuh pokoknya gambarnya itu kan orang kayak orang sakit ya, pokoknya yang matanya ininya ceruk matanya hitam gitu ya, terus kurus, terus dan itu menjadi gaya hidup gitu. Itu romantisasi dari TB. Rupanya karena beberapa penulisnya juga abad 19 juga kena TB gitu. Kemudian penyakit sebagai cara membuat orang tokoh menjadi menarik, yaitu tadi. Jadi supaya misalnya pipinya merona gitu, jadi kelihatan menarik gitu. Padahal sebenarnya meronanya karena kena TB gitu. Kayak gitu. Kemudian individual weakness, kelelahan atau dekadensi budaya, dan ini juga merepresentasikan semacam, jadi sebelum peralihan dari zaman Elizabeth ya, Victoria, kemudian ke modern, itu kan salah satu ciri-cirinya tuh misalnya karakteristiknya tuh ada dekadensi ya, dekadensi moral, kemudian juga dekadensi dalam tubuh, kesehatan, stamina tubuh. Nah, jadi di sini ada semacam kelelahan, cultural exhaustion. Jadi ada semacam kelelahan budaya gitu. Dan ini semua memperkuat klise-klise tentang TB. Jadi klise kenapa? Yaitu tadi, di satu sisi ditakuti tapi juga jadi gaya hidup juga gitu. Nah, ini memang ada romantisasinya. Kemudian, nah ini menjadi menarik, di mana abad ke-18 sama 19 itu TB menjadi penanda ya, desain buat sifat superior, menjadi penanda juga bagi sesuatu yang ringkih tapi jadi jadi nggak apa-apa gitu. Nggak, terutama ini kebanyakan cowoknya, misalnya kalau saya misalnya yang perempuan itu memang jangan kuat-kuat kan, harus dibikin agak ringkih gitu sehingga jadi appeal for men. Kemudian menandai perjalanan fisik. Nah, ini katanya kan TB itu disebabkan oleh sering disebut wet disease karena disebabkan oleh sesuatu yang lembab. Nah, kota-kota di Eropa itu kan dingin, lembab gitu. Nah, jadi seringkali obat buat TB saat itu adalah harus traveling ke tempat yang panas ya. Nah, ini hampir sama nanti kayak misalnya kalau orang agak dianggap agak, ya biasanya sih TB sih kalau nggak sanatorium ya, maksudnya sanatorium itu kan juga sama, tempatnya panas gitu ya, jauh dari keramaian, masih banyak pohon-pohon ya kayak gitu. Nah, ini jadi sama, jadi di sini kayak semacam ada physical voyage, perjalanan fisiknya jadi jalan-jalan. Nah, ini nanti kayak misalnya si John Keats itu salah satu penyair kenamaan Inggris, itu kan hidupnya akhirnya mati karena ya itu dia keliling aja terus dari tempat mana dan nanti singgah di mana dia nulis surat sama si Shelley. Nanti udah Shelley gitu, dia juga kena TB juga gitu. Nanti tulis surat juga sama. Jadi kayak gitu terus-terusan traveling gitu. Ya, nah ini menandai kayak perjalanan fisik menjadi, nah travel itu menjadi penting juga. Dia ternyata
kalau kata Susan Sontag, tapi boleh juga nggak setuju ya. Itu munculnya travel jadi ngetrend juga saat itu juga karena itu juga salah satunya karena TB gitu. Jadi kan kalau zaman misalnya The Lost Generation itu kan orang sering kali traveling gitu ya, kalau orang-orang kaya gitu. Pergi ke orang-orang Inggris, pergi ketemu di Paris, nanti ngobrolin apa gitu dan kayak gitu-gitu. Tapi emang jadi tulisan sih. Sekarang dibaca sampai sekarang. Nah, kemudian kalau abad kedua, nah ini nanti jadi TB itu sebenarnya jadi dua metafornya, yang satu jadi appealing, yang satu mengerikan. Nah, nanti di abad ke-20 metafornya kebagi dua, yang satu ke kegilaan, yang satu ke cancer. Gitu. Kalau yang kegilaan, jadi kegilaan itu yaitu tadi ya, insanity. Itu di abad ke-20 menjadi tanda sensitivitas superior, roda perasaan spiritual dan rasa tidak puas kritis. Nah, itu kan seringkali gitu, orang-orang yang kritis seringkali kan dianggap gila ya. Itu ciri-ciri karakteristik yang appealingnya itu hampir sama dengan TB gitu ya. Dan dulu tuh kan kalau abad ke-20 juga orang berlomba untuk menjadi yaitu gila, artinya berbeda dari orang lain, tapi berbedanya karena tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain gitu. Nah, yang satunya lagi yang non appealing, yang tidak appealingnya itu jadi ke cancer, misalnya rasa sakitnya dan sebagainya, itu metaforanya jatuh ke kanker. Nah, dari meneliti beberapa tulisan ini, akhirnya Susan Sontag itu melihat ada pergeseran pandangan tentang penyakit. Nah, waktu misalnya pada zaman Yunani itu penyakitnya seringkali dilihat sebagai kuman, ya kayak misalnya dalam Oedipus Sophocles itu ketika ada wabah kolera apa gitu ya, ada wabah di Theba itu mereka menganggap bahwa ini ada sebuah dosa yang sudah dilakukan gitu, nah semacam itu. Dan ini sampai sekarang tapi masih ada di masyarakat kita ya. Nah, ini menarik gitu ya, bahwa penyakit itu sebenarnya sebuah hukuman, ya entah hukuman atau kemarahan Tuhan atau siapalah, bukan Tuhan, siapapun yang lebih tinggi daripada manusia gitu, dan dianggap sebagai hukuman atas runtuhnya moral dan perilaku. Nah, jadi erat kaitannya ini menarik, bagaimana penyakit nanti erat kaitannya dengan tatanan sosial ya, dan nanti metafora-metaforanya sama. Jadi ketika membuat kalimat-kalimat tentang penyakit ternyata bisa juga dipakai untuk membuat menggambarkan sebuah masyarakat. Makanya nanti sering bilang, wah ini masyarakatnya ini udah sakit parah nih gitu, misalnya. Sama, kalau sakit parah berarti harus gimana gitu ya, hanya bisa disembuhkan. Nah, kayak gitu juga sama gitu, kayak korupsi sudah mewabah gitu. Nah, nanti metaforanya, kata-kata yang digunakannya menggunakan kata-kata penyakit, yang berhubungan dengan penyakit. Nah, kemudian yang berikutnya itu penyakit sama seperti bentuk penyimpangan sosial ya. Jadi dalam hal ini penyimpangan sosial itu sering dianggap juga sebagai penyakit. Makanya kalau ada seorang melakukan tindakan kriminal misalnya, itu kan penyakit sosial, suka mencuri gitu, klepto, itu dia sakit. Nah, akhirnya jadi, tapi karena berkembangnya nanti ya ilmu ini kalau bisa pakai Foucault misalnya, jadinya ya udah kalau sakit disembuhin dong gitu. Makanya ketika dia melakukan kejahatan nggak bisa dipenjara, tapi harus disembuhin dulu gitu ya. Nah, cuma nanti kalau tentang penjara dan sebagainya itu nanti ke Foucault aja. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga, ini yang tadinya mau saya bahas tapi juga nggak jadi saya bahas, pakai antropososial, itu seperti itu ya. Jadi penyakit sebagai manifestasi kondisi mental. Nah, jadi badan itu jadi sakit ketika jiwanya sakit gitu. Nah, jadi kalau sakit mau sembuh itu jadi penyakit itu hanya bisa sembuh oleh the power of the will. Kekuatan will itu jiwa ya. Jadinya kalau Anda ingin sembuh, ya jiwanya harus sembuh dulu gitu. Nah, jadinya seperti itu. Nah, jadi di sini juga penyakit dianggap sebagai pengkhianatan jiwa atas raga gitu. Jadi
apa, the soul betray the body. Ya, makanya jadi kalau misalnya badinya mau disembuhin, soulnya disembuhin juga dulu gitu. Nah ini pandangan tentang penyakitnya yang berbeda-beda. Nah kemudian kalau kita nanti hubungkan pula dengan ekonomi, ya, nah ini jadi Susan Sontag nanti udah ngebahas karya sastranya. Nah dia juga ngelihat sama kayak kemarin yang saya lakukan, bukan saya sebenarnya, saya membahas Shell sama tulisannya Shell sama kayak gitu. Nah, jadi dia melihat dihubungkan dengan kapitalisme. Dia melihat ada kesamaan. Dan berkembangnya sama-sama juga abad ke segitu kan. 18, 19, akhir abad 18, awal abad 19 gitu ya. Itu mulai berkembang kapitalisme. Intinya sama, kalau kapitalisme itu kan uang atau kapital atau apa itu perlu diregulasi, perlu dihabiskan tapi dengan proper, dengan layak, dengan benar gitu, dengan baik. Ada yang baik, ada yang enggak berarti. Jadi ada yang proper, ada yang improper. Nah ini juga sama, menabung, mengalkulasi, didisiplinkan juga. Nah ini ternyata sama, tubuh juga gitu. Nah TB itu misalnya, itu orang yang kena TB itu mencerminkan, kalau kata Susan Sontag itu kalau dihubungkan dengan kapitalisme, sifat negatif homo economicus, sama itu manusia kan homo economicus, yang abad 19, yang ini selalu mengkonsumsi, membuang, ada energi tapi dibuang, nggak disimpan semuanya gitu kan, kayak tadi terlalu lively ya, gembira, lincah yang berlebihan gitu katanya. Nah itu jadi sikap mengkonsumsi, membuang gitu kalau TB. Nah kalau kanker itu menunjukkan sikap negatif homo economicus abad ke-20 jadinya, karena dia punya sesuatu, jadi ada selnya berkembang tapi tidak terregulasi oleh tubuh gitu. Abnormal dan inkoheren jadinya pertumbuhannya. Nah, ini merepresentasikan justru homo economicus yang berkebalikan dengan ini. Kalau ini mengkonsumsi terus, yang ini nggak mau mengkonsumsi. Ya, jadi dia tidak mau, karena direpresi passionnya dan seterusnya. Jadi dia nggak mau mengkonsumsi, menolak, rejection terhadap itu. Dan itu justru berbahaya kan, karena kapitalisme kan justru membuat orang mengkonsumsi terus dan terus dan terus. Gitu. Kemudian dia menghubungkan juga dengan masyarakat, bagaimana disease itu berhubungan dengan body politics, politik tubuh. Nah kalau politik tubuh akhirnya juga politik apapun, jadi politik negara. Nah misalnya di sini penyakit itu juga mengekspresikan concern terhadap tatanan sosial. Ya, misalnya di sini nanti dia bandingkan metaforanya berubah-ubah terus. Di abad ke Elizabethan period abad 18 itu ya masih sama seperti yang tadi ya, bahwa penyakit itu dilihat sebagai sebuah penyimpangan. Secara umum itu penyimpangan aja, dan bencana publik, bencana yang pada akhirnya merusak orang-orang, individu-individu. Nah, kalau abad 19 itu tadi ya, karena itu tadi TB atau cancer itu tadi ya, munculnya katanya dari kota yang lembab, kota yang basah gitu dan sebagainya, dan selalu seakan-akan ada kayak gitu, kota ini telah menggerogoti saya gitu, metaforanya salah satunya begitu. Nah jadi kota itu dianggap penyebab kanker, satu, dan yang kedua kota itu sebagai kanker itu sendiri gitu. Jadi pertumbuhan yang tidak terkendali kota kan gitu ya, semuanya tumbuh tiba-tiba jadi pesat sekali semuanya, jadi bisa sumber dari kanker, dan kotanya sebagai kanker itu sendiri gitu. Makanya katanya gitu, kalau mau sembuh ya udah keluar dari kota, jadi menghindari kota gitu. Nah kalau yang modern itu gini, oh ada imbalance katanya, tidak ada harmoni, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, itu seringkali begitu. Jadi kalau mau disembuhkan, keseimbangannya harus dikembalikan. Mengembalikan keseimbangan individu dan masyarakat artinya juga mengembalikan keseimbangan tubuh, ya. Itu pada akhirnya juga mengembalikan keseimbangan hierarki yang ada di masyarakat. Nah itu nanti jadi dipakai buat itu ya. Ini seringkali bisa untuk propaganda juga gitu, bisa untuk Nah ini nanti kalau dalam hukum menjadi biopolitics, bagaimana tubuh itu semuanya jadi diatur
nanti kalau ada waktu saya masukkan lagi ke yang ini ya. Jadi tubuh itu diatur, tubuh itu dimodifikasi menjadi sesuatu yang diawas untuk apa? Dikendalikan dan diawasi terus-menerus oleh negara. Kenapa? Karena ya itu tadi, untuk apa? Melestarikan apa? Yang itu tadi, kapitalisme misalnya. Kalau negara mau apa? Untung secara ekonomi, maka dia harus mengatur tubuh-tubuh warga negaranya, gitu. Makanya ada misalnya kayak sekarang, misalnya kalau di Indonesia itu misalnya ada KB gitu. Kenapa sih? Nah itu karena ada nanti tubuh yang bagus, tubuh yang berterima, tubuh yang menyokong ekonomi negara gitu ya, kelangsungan hidup negara, itu tubuh yang cuman punya anak 2 maksimal. Lebih dari 2 itu menggerogoti negara gitu. Semacam kayak gitu. Jadi nanti ada macam ada yang disebut dengan biopolitics. Jadi politik yang mengatur tentang kehidupan gitu. Jadi yang menentukan mana yang hidup, mana yang mati, itu lagi-lagi kembali ke situ ya. Kemudian ini saya kasih contoh aja, satu aja, saya cuman, tapi itu juga dari tulisannya Machiavelli ya. Machiavelli-nya itu ini misalnya, ini ada beberapa, ini nggak kutipannya, ada beberapa yang saya hilangin ya, frasa-frasanya biar nggak panjang banget. Dia bilang gini, semacam consumption in the commencement. Jadi consumption itu tadi ya, penyakit-penyakit TB atau cancer itu ya. Kalau di awal-awal, commencement itu di awal, itu mudah disembuhkan. Jadi kalau kedeteksi di awal, ketahuan di awal, itu mudah disembuhkan. Tapi sulit untuk dipahami. Ya nanti bakal kemana-kemana itu agak susah. Tapi ketika terlambat dideteksi gitu ya, tidak ditemukan pada waktu yang tepat, artinya sudah terlambat, itu menjadi mudah dipahami tapi susah disembuhkan. Dia bilang gitu. Nah ini juga sama seperti state affair ya, Machiavelli ya, tahu ya, dia yang ngomongin tentang stagecraft, yang menjadi dasar sering dipakai untuk rujukan mulainya ada yang namanya negara modern mulai dari revolusi Prancis katanya. Jadi bentuknya negara yang tadinya monarki gitu ya. Itu sama katanya, state affairs kayak gitu. By foreseeing them at distance, dengan melihat, foreseeing itu dengan memprediksi ya, foreseeing itu melihat ke depan. Nah ini menarik, for itu kan depan, seeing itu dengan mata. Nah ini nanti menarik bagaimana nanti metafora tentang mata juga ya. Jadi kayak visi itu kan mata juga ya. Melihat ke depan dalam jauh itu, the evils are soon cured. Nanti kalau ada sesuatu yang rusak dalam state itu bisa disembuhkan, pakai istilahnya juga cured gitu ya. Tapi ketika from one of foresight, ketika tidak diprediksi sejak awal, nggak ada lagi remedinya, obatnya nggak ada lagi. Sama ini pakai, jadi istilahnya di sini apa? Di sini Machiavelli juga dia menggunakan teks-teks yang paralel ya, antara penyakit dengan tata negara. Itu benar-benar sama. Oke. Mungkin jadi intinya jadi begini. Dan ini nanti kalau diomongin lagi ya lebih lanjutnya, ini misalnya Susan Sontag itu nanti kalau mau bahannya bisa difotokopi. Itu dia ngomongin lagi nanti hubungannya dengan misalnya yaitu tadi, jadi tren pemikiran, misalnya dia melihat perbedaan metafora di abad ke-18, 19, dan 20 ternyata mencerminkan perbedaan pemikiran, baik pemikiran politik, pemikiran ekonomi, pemikiran sosial di abad yang sama. Nah jadi dia itu, simpulan dia kurang lebih seperti itu. Nah ini mungkin bisa kita pakai untuk membuat penelitian yang sama, atau misalnya mau intersection dengan kedokteran mungkin bisa seperti ini gitu. Nah salah satu yang pernah dilakukan teman saya, dia dari jurusan sejarah, itu dia meneliti teks-teks yang berhubungan dengan penyakit sifilis pada masa kolonial Belanda ya, di Bandung, terutama dia fokusnya di Priangan. Nah itu jadi ternyata dia menemukan bahwa ternyata hasilnya gitu ya dari teks-teks itu, bahwa ternyata yang dinamakan prostitusi sebagai institusi itu mulainya justru pas zaman kolonial. Nah tapi bukan berarti bahwa prostitusi itu khas kolonial, enggak.
Karena sebelum kolonial juga ada bentuk prostitusi, tapi bentuknya mungkin lain ya. Misalnya kayak apa namanya, ronggeng gitu. Itu kan sebenarnya bentuk prostitusi yang bentuknya apa? Tapi tidak diinstitusikan, ya. Dan dia melihat dari misalnya munculnya datangnya orang-orang Belanda ke Indonesia, yang datang itu kan siapanya? Laki-lakinya aja, perempuannya ikut nggak? Nggak, perempuan dan anak-anak kan tinggal di Belanda. Yang pertama datang itu kan yang para laki-laki yang terlibat dalam kongsi dagang VOC misalnya, terus datang ke sini, kemudian dia membeli tanah. Jadi siapa bilang ya memang ada juga sih yang merebut tanah ya, tapi banyak kan juga yang memang membeli, tanahnya dibeli dan orang Indonesianya mau aja gitu, dia melepaskan tanahnya untuk beberapa keping emas mungkin ya gitu. Nah, kemudian dia membuka perkebunan, misalnya perkebunan teh, kalau di Priangan itu jadinya seperti itu, dan semua perkebunan itu kan jauh dari pusat keramaian. Nah, si laki-laki itu membutuhkan hiburan, dan pada akhirnya yaitu mulai ada yang disebut concubinage, pernyaian. Maksudnya ya dia akhirnya punya nyai, ya, seperti itu. Itu mulai dari situ. Kemudian nanti pas ya lagi akhir pekan mungkin ada kebiasaan untuk plesir, datang ke pusat kota, ke Braga. Makanya kan Bandung kota kembang, banyak kembangnya gitu. Karena itu nanti ke Braga mereka bertemu satu sama lain, dan di situ akhirnya juga bertemu sama serdadu-serdadunya. Jadi antara tuan tanah, serdadu-serdadunya juga mereka butuh hiburan juga. Dan pada masa itu ada, jadi dia dengan menganalisis surat-surat antara Heren 4 sama Heren berapa ya waktu itu penguasa kolonialnya ya di Priangan, itu bukan di Priangan, di Indonesia, di Hindia waktu itu, East India ya, Hindia Timur, itu ada perbedaan. Jadi ada yang menyetujui pada akhirnya gini, ya udahlah gini aja, ini kalau dibiarkan, jadi kan memang pada akhirnya ada praktik-praktik hiburan yang ilegal, jadi maksudnya tidak terkendali. Nah, karena tujuan pemerintah kan pasti inginnya mengendalikan gitu ya. Ada dua, ada yang satu pemerintah kolonial yang setuju bahwa ya udah dibolehin aja lah tapi diatur gitu. Ada yang nggak setuju sama sekali karena dia Katolik yang taat gitu. Nah, akhirnya saya lupa waktu masa pemerintahan siapa, tapi kurang lebih jadi seperti itu. Akhirnya dibolehkan, tapi dilokalisasi. Nah, dilokalisasi artinya hanya perempuan tertentu yang boleh beroperasi di situ gitu ya. Dan dalam waktu yang berkala itu didatangkan dokter untuk memeriksa kesehatannya. Nah, karena memeriksa kesehatannya nanti yang udah dikasih izin, harus ada izin. Nanti kalau misalnya udah kena sakit, misalnya sifilis gitu ya, si perempuannya nggak dapat izinnya habis gitu. Nah, cuman sialnya kan udah habis, dia nggak mungkin pindah profesi kan. Nah, dia akhirnya membuka bisnis di luar gitu, tapi deket-deket situ juga. Nah, itu semacam ya kayak gitu. Nah, ini menarik. Jadi bagaimana akhirnya tadinya dia berfokusnya penelitiannya pada teks-teks yang berhubungan dengan sifilis gitu. Tapi pada akhirnya bisa mengungkapkan struktur kekuasaan kolonial pada masa itu. Itu salah satu contoh yang saya tahu ya, yang penelitian yang pernah dibahas tentang teks-teks penyakit di sini. Mungkin ada pertanyaan mungkin? Ini sebenarnya kalau di bahan yang kemarin yang saya kasih di fotokopiannya itu ada satu lagi tentang health education, pendidikan kesehatan. Sekarang kan jurusan PKM ya, pendidikan kesehatan masyarakat, itu kan ada kedokteran, bagian dari kedokteran. Itu Ricardo di situ penulisnya menggunakan teori-teorinya Foucault tentang biopolitics yang tadi saya bilang, politik yang mengatur tubuh. Bio itu hidup, politik itu jadi politik yang mengatur kehidupan. Nah, dia mengatur kehidupan dengan cara mengatur tubuh-tubuh gitu. Nah, mengatur tubuh-tubuhnya gimana? Nah, itu bisa dibahas mungkin lebih lanjut ya kalau baca Foucault. Nah,
siapa namanya sih, Ricardo kalau nggak salah, itu dia bikin penelitian tentang pendidikan kesehatan di Brazil. Kemudian hasil temuannya itu ya kurang lebih seperti itu. Memang beda gitu, misalnya antara peraturan, dia sama dari teks, dia membandingkan peraturan pemerintah tentang pendidikan kesehatan. Jadi keluaran Menteri Kesehatan mungkin ya di Brazil tahun berapa ya, 80 kalau nggak salah, sama tahun berapanya berikutnya gitu. Dan itu agak berbeda. Jadi kalau yang sebelumnya itu tidak melibatkan masyarakat. Nah, jadi di peraturan yang baru itu bentuk pendidikan kesehatan harus diberikan dengan cara yang partisipatoris. Artinya si masyarakat harus berpartisipasi ikut. Nah, terus dia membahas bagaimana ternyata peraturan itu dalam level tekstualnya, dalam level praktisnya berbeda. Nggak selalu diterapkan begitu. Jadi walaupun peraturannya udah bagus, ternyata di level bawahnya misalnya tidak terlaksana gitu. Nah, itu jadi bisa kebahas juga. Artinya jadi menariknya jadi gini, kajian yang seperti ini interdisipliner akhirnya memaksa juga sastranya untuk turun dari menara gading gitu. Jadi kan kalau selama ini kita ya udah tekstual udah gitu ya, kita nggak ngelihat praktiknya kayak gimana gitu. Nah, tapi kalau sekarang dengan culture studies misalnya, dengan kajian yang seperti ini, kita bisa juga terpaksa turun ke bawah. Makanya nanti jadi ngetren juga misalnya studi etnografi masuk ke dalam, walaupun nanti jadi teks juga sih hasil temuannya gitu. Nah, itu menarik, jadi bisa dibahas. Dan dia akhirnya simpulannya si Ricardo itu, jadi dia melihat bahwa pendidikan kesehatan memang bagus di satu sisi ya, tapi juga dipakai secara konotatif, bisa dipakai untuk mengatur, membatasi tubuh-tubuh orang Brazil gitu dia bilang, dan meregulasikan tubuhnya harus begini, harus begitu, harus begini. Dan bukan cuma meregulasikan, tapi dia juga semacam memberikan privilege bagi para profesional di bidang kedokteran. Jadi seakan-akan bahwa memang kalau kesehatan itu wilayahnya dokter. Jadi si masyarakat, misalnya gini, dalam pendidikan kesehatan yang partisipatoris itu, jadi gini, si masyarakat boleh datang ke semacam puskesmas lah kalau di kita ya, puskesmas boleh nanya tentang kesehatan. Jadi ada sesi konsultasi gratis. Nah, tapi tetap konsultasi gratisnya itu kan dipandu oleh para dokter. Nah, si dokter akan memberitahu, misalnya ini ada ibu hamil, nanya, kalau hamil itu boleh nggak mengkonsumsi obat? Nah, nanti si dokternya ngejawab begini. Nah, tapi berarti yang menentukan gaya hidup sehat atau tidak sehat itu siapa? Si dokter. Nah, dokternya itu, nanti ini menarik, bagaimana seorang dokter bisa mendapat gelar dokter? Dari mana? Lagi-lagi universitas. Nah, nanti universitas nanti yang menentukan bahwa ini sehat, ini tidak sehat, ini masuk akal, ini perdukunan gitu kan. Kan katanya harus saintifik kan kalau kedokteran, berbeda dengan dukun atau alternatif, itu metafisik kan. Nah, yang saintifik sama yang enggak yang nentuin siapa? Ya nanti dosennya nanti yang nentuin siapa ya, tergantung buku apa yang pernah dia baca gitu dan sebagainya. Jadi kayak gitu juga. Jadi ada semacam ya sama sistem yang dipaksakan, yang diturunkan, akhirnya tapi tubuhnya bisa diatur lewat yaitu tadi fenomena surveillance, pengawasan dan kontrol gitu. Ya mungkin itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada mungkin ditutup aja ya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya cukupkan sekian presentasi saya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan.